Ini ketum relawan Soulmate sekaligus komisaris BUMN. Desakan pemakzulan Gibran tak bermutu, katanya begitu ya. Coba kita lihat selintas kabarnya. Sylvester Matutina yang kemarin juga hampir tonjok-tonjokan sama audiens penonton ya. Nggak level dong. Kalau mau tonjok-tonjokan ya sama petinju lah. Dia menyesalkan pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan Wapres diganti dan menuding tuntutan itu hendak membuat gaduh publik dan mengadu domba. Saya sangat menyesalkan 8 usulan tak bermutu dari para purnawirawan TNI. Berani bilang tak bermutu pada para senior TNI ya. Tidak ada satupun dari 8 usulan itu yang masuk logika dan demi kebaikan bangsa kita. Semuanya zong dan hanya membuat kegaduhan dan adu domba. Termasuk salah satunya yang ingin memakzulkan Gibran sebagai Wapres. Luar biasa ini. Jadi itu statementnya ya, sebagai cawapres hingga dilantik jadi wapres dan sampai saat ini 6 bulan memerintah tidak ada pelanggaran prosedur maupun konstitusi. Ya mungkin karena belum diproses ya, kalau Fufu Fafa diproses ya bisa jadi terbuka itu. Jadi tidak ada alasan apapun katanya sesuai UUD 45 pasal 7A 7B yang menyebutkan bahwa wapres bisa diberhentikan oleh MPR atas usulan DPR jika terbukti melakukan pelanggaran konstitusi seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. Nah kalau tindakan tercela ya itulah yang diusulkan oleh Refli Harun. Kalau menggunakan putusan MK itu agak sulit karena sudah lewat momennya. Yang belum tuh ya terkait dengan Fufu Fafa itu, katanya begitu. Ya jadi ini makin seru. Makin seru. Bukan hanya Sylvester Matutina, tapi juga beberapa pihak lain juga melakukan. Ini seperti pengamat yang bicara tentang seruan Purnawirawan itu drama politik yang tak perlu. Wah, katanya begitu ya. Peter C. Zulkifli menilai seruan sejumlah Purnawirawan itu tidak perlu dilakukan. Jadi yang harus dilakukan apa ya? Nanti kita lihat. Menurut Peter, tudingan pelanggaran administratif yang menjadi dasar tuntutan tersebut lebih politis daripada yuridis. Di saat negeri ini membutuhkan ketenangan dan arah yang jelas, justru mereka yang harusnya menjadi sosok panutan memilih menabuh genderang kegaduhan. Tapi yang lucu adalah ini berbeda dengan penyikapan dari misalkan Hendro Priyono ya, yang memahami dan itu pasti sudah terukur katanya. Kemudian bahkan Bang Yos secara tegas menyetujui pemakzulan Gibran. Beda ya karena ya mungkin kubunya juga berbeda. Tapi mestinya sama-sama mengedepankan objektivitas. Kurang lebih begitu ya. Nah, coba kita lihat. Inilah proses yang harus dilalui kalau mau memakzulkan Gibran. Untuk Fufu Fafa tadi tantangannya adalah prosedur. Karena tadi 7A ya alasannya perbuatan tercela. Prosedurnya adalah DPR harus bersepakat dulu 8 fraksinya untuk bilang bahwa ini ada pelanggaran konstitusi. Itu aja udah menantang pasti. Nanti Bang Deddy saya kira harus mengulasnya ini. Sangat-sangat menantang pasti. Kalau DPR sudah setuju, DPR harus mengirimkannya ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa secara hukum. Kalau terbukti, nah mungkin nanti Mas Roy bisa dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi akan ngirim balik ke DPR, kemudian DPR bikin sidang MPR, berarti DPR-nya sekarang plus DPD. 2/3 harus setuju untuk memakzulkan. Nah, jadi tantangan politiknya luar biasa besar. Tapi saya taruh aja dulu di atas meja, nanti kita diskusikan. Karena menurut saya barangkali ini juga sesuatu yang harus kita olah, bukan hanya politik formal. Tapi masuk saya poin yang berikutnya. Persoalan kita adalah jangan sampai kesalahan-kesalahan baik oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya itu kita diamkan dalam konteks negara hukum. Masalahnya adalah Ibu dan Bapak, ini akan jadi preseden. Sekarang saja bahwa Soeharto belum pernah diadili secara pidana dijadikan referensi secara salah. Seakan-akan presiden kebal hukum. Padahal tadi makanya saya ingatkan, sebenarnya udah mulai, cuma di stop secara politik. Nah, yang saya khawatirkan kalau kita bahkan tidak memulainya, yang akan terjadi adalah bangsa ini akan selalu mengingat bahwa kekuasaan tidak bisa dicek. Dan ini bahaya
buat kita ke depan. Iya, menarik ya, Ibu Bivitri Susanti, profesor luar biasa. Sangat lugas penjelasannya, ya sudah clear. Kaisang, ya pastilah Kaisang masa nggak bela kakaknya. Kaisang bilang Gibran jadi wapres sesuai konstitusi. Iya, sesuai konstitusi yang diubah hanya nih. Sederhananya kan begitu ya, kalau tidak sesuai dengan aturan, aturannya saja dirubah. Kan itu yang terjadi ketika kita melihat sebuah proses dinamika politik yang kemarin. Maka ini menjadi seru juga ketika misalkan Hendro Priyono bilang usulan copot Gibran sebagai wapres dari Purnawirawan itu sudah terukur. Jadi wajar untuk ditindaklanjuti, kan begitu ya. Nah, oh iya, ini diramaikan juga ini oleh, sudah nonton videonya kemarin ya, diramaikan juga oleh seorang netizen yang menghina secara personal, secara fisik kepada Pak Tri Sutrisno yang disemakan dengan Pak Tile. Jadi dianggap dia akan, Anda mau copot Anda mau copot Gibran, saya copot gigi Anda, katanya. Jadi ini sangat disayangkan sekali perbedaan pendapat dibawa ke ranah fisik yang sangat tidak berkualitas. Kualitasnya sangat rendah sekali ya. Konon katanya sudah minta maaf. Ingat Gibran itu masih banyak, kalau giginya Pak Tele kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tele, tak copot gigimu nanti. Tak copot gigimu nanti, kan. Astagfirullah. Ya, kita lihat ya. Ini ada permintaan maaf nih dari orang yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Harul dengan sadar memohon maaf atas kesalahan saya beredarnya video ini ya. Terutama keluarga besar Bapak Tri dan Bapak Jenderal kita ya, Bapak Tri, mantan Jenderal Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden di Indonesia di era Bapak Soeharto. Saya minta maaf bila saya membuat kegaduhan dalam video pernyataan saya itu. Sekali lagi saya minta maaf, bukan ada unsur mengolok-olok. Jadi saya sekali lagi minta maaf kepada keluarga Bapak Tri dan Bapak Tri sendiri ya. Dengan rasa hormat saya, dengan kesadaran saya minta maaf. Dan juga buat almarhum Bapak Tile dan keluarganya, saya juga minta maaf ya. Itulah permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Ya lucu ya, dia bilang tidak ada unsur mengolok-olok. Itu dari detik pertama sampai detik terakhir olok-olok semua itu. Ya, bagaimana sahabat? Cukup dimaafkan saja atau harus diproses lebih lanjut nih? Silakan sampaikan komentarnya ya di kolom komentar ya. Dan kita update hasil dari postingan polling 3 hari yang lalu di RMOL TV. Ada permintaan Gibran diberhentikan oleh MPR dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Bagaimana pendapat saudara? Masuk suara 16.000 lebih. Ya, ini cukup besar. Ya. Yang setuju 98%, netral 1%, tidak setuju 1%. Yang like ada 1.700, komentar ada 507. Ini data update kita update terus setiap hari dan tampaknya dari hari pertama sampai hari terakhir tidak berubah. Sempat turun tuh yang setujunya 97% ya. Tapi akhirnya sekarang di hari ketiga kembali ke 98%. 16.000 suara. Apakah ini cukup mewakili? Ya silakan kita kembalikan kepada sahabat semua ya. Tapi yang pasti memang ini menjadi sebuah fenomena menarik untuk kita telaah ya. Karena Gibran ini mungkin kalau sudah tidak jadi lagi wapres ya masih bisa jadi admin akun Fufu Fafa misalkan gitu ya. Walaupun nggak seberapa tapi kan bisa nyerang pakai akun palsu. Dan akhirnya kita belajar penting dari hari ini ya. Boleh lahir dari raja, boleh naik ke papan kekuasaan, tapi tanpa kecerdasan pion tetaplah pion. Dan kalau yang namanya pion ya dia akan lebih mudah untuk dikorbankan. Begitu kan? Begitulah dari dulu memang udah kelihatan yang dipaksa-paksa naik biasanya turunnya
lebih cepat dari Promosofi 4.4. Kalau apalagi nih ya, kalau jenderal-jenderal ini udah pada ngumpul, lawang komandan mereka saja gitu kan. Pak Prabowo juga ngerti lah kode-kode beginian. Mau nahan gimana lagi? Mau ngeles kayak apa lagi gitu. Udah kayak mobil mogok ditanyakan gitu. Mau injek gas, ya tetap mundur. Jadi nanti tiba-tiba ada headline berita, Wapres kembali ke habitat asli, wali kota di SimCity.